Selamat sahabat kita semua. Selamat sahabat. Kita bersyukur tidak terasa kita sudah masuk di pelajaran ke-6 kuartal kedua. Tidak terasa hari-hari penghakiman berjalan terus ya. Kita sudah mau berakhir, tidak lama lagi kita berakhir tahun 2023. Iya. Sebelum kita berdiskusi bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, saat ini kami akan mempelajari sekolah sahabat. Beri hikmat kepada kami masing-masing untuk mengerti pelajaran ini sehingga mempersiapkan diri kami untuk menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Judul pelajaran kita saat penghakimannya. Ayatnya terdapat di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12. Ayat hafalan ini berbunyi, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Jadi di pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini, kita akan mempelajari penggenapan nubuatan yang ada di Alkitab. Tetapi yang lebih penting dari mempelajari penggenapan itu adalah apa? Kita harus bersedia setiap waktu, karena semua nubuatan di Alkitab itu tergenapi. Jadi jangan hanya lewat begitu saja itu penggenapan, tetapi kita harus apa? Bersedia setiap waktu. Dan kalau kita baca di ayat ini, di ayat hafalan ini, dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita baca di sini, yang diulang-ulang itu adalah masalah waktu ya. Kalau diulang-ulang itu artinya apa? Penting ya. Kalau di beberapa kali dikatakan tuh artinya penting. Yang pertama dibilang tadi apa? Bangun dari tidur. Kita disuruh bangun dari tidur. Kemudian karena apa? Ada lagi, sudah lebih dekat waktu keselamatan bagi kita daripada waktu kita percaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Di sini dikatakan bangun dari tidur. Kalau tidur yang dimaksudkan di sini adalah apa? Karena kita ini masih melakukan dosa, masih suka melakukan hal-hal dosa. Kemudian kita masih malas, sering malas ya. Termasuk saya kadang-kadang malas juga mempelajari firman Tuhan, atau lalai. Aduh nanti deh. Biasanya kalau sudah nanti sampai tidur malam nanti nggak kebaca ini firman Tuhan. Kemudian kadang-kadang kita merasa nyaman ya, kalau udah nyaman, hidup tenang, hidup aman, nggak takut lagi kan sama kehidupan ini. Jadi di ayat ini dikatakan kita diminta bangun dari tidur, artinya bangun dari kemalasan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Jangan sampai kita seperti perumpamaan Yesus yang ada di mana? Di 10 anak darah itu, merasa nyaman, yang 5 nggak punya Roh Kudus, nggak punya minyak. Akhirnya yang ketika pengantin datang bagaimana? Baru bingung nyari minyak, nggak ada dagang malam-malam. Akhirnya tidak bisa masuk ke pesta, ke pesta waktu itu, waktu pengantin datang. Nah jadi inilah fokus dari ayat hafalan kita, kenapa kita diminta
bangun dari tidur. Nah, di sini ada ilustrasi, ini kisah nyata kalau kita pelajari di hari Sabtu dari majalah National Geographic. Ini terjadi di Taman Nasional di Amerika Serikat. Nah, waktu itu ada kebakaran hutan dan karena kebakarannya hebat, jadi ada seorang yang setelah api padam dia bersih-bersihkan, dia lihat ada burung yang udah hangus semua. Terus ketika burung itu mau dibersihkan, terkejut si penjaga pembersih kebun ini. Ternyata di dalam kepak sayapnya si burung itu ada 3 anak burung itu masih hidup dan akhirnya diselamatkanlah oleh petugas Taman Nasional itu. Seharusnya di cerita ini dikatakan bisa aja ibunya si burung itu pergi ya waktu kebakaran, dia terbang aja untuk menyelamatkan diri, tapi nggak mau si burung yang nggak punya hikmat akal budi dari Tuhan, dia bisa menyelamatkan ketiga anaknya. Ini jadi diibaratkan seperti Yesus. Yesus itu bisa saja dia tidak turun ke dunia, dia kan tidak bersalah, kenapa saya harus mati untuk menyelamatkan semua manusia, tetapi demi menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dikatakan Yesus rela mati. Jadi seperti ibu burung yang tadi itu rela mati demi kita. Kalau kita baca di Alenia terakhir di pelajaran hari Sabtu, api penghakiman Allah membakar dirinya di Golgota, dan semua yang ada di dalam Kristus aman selamanya di bawah sayapnya. Jadi walaupun ketidakadilan terjadi pada Yesus, tetapi hal ini dia lakukan dengan sukacita, bukan terpaksa Yesus melakukan ini. Dia lakukan dengan sukacita untuk keselamatan kita. Nah, kalau kita tahu hal ini sudah Yesus lakukan, dan kita tahu kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita semakin cepat dalam pertumbuhan kerohanian kita. Jangan berlambat-lambat. Kita ini masih kadang-kadang jalan di tempat atau malah mundur, maju sedikit, mundurnya lebih banyak ya. Tetapi jika kita tahu kedatangan Yesus itu semakin dekat, kecepatan pergerakan pertumbuhan kerohanian kita itu harus lebih cepat. Dan di pelajaran penghakiman ini ada sesuatu yang penting yang Tuhan ajarkan ketika kita menjalani masa penghakiman. Ini pelajaran sebenarnya saya juga tidak terlalu mahir-mahir sekali, karena kalau nubuatan itu kayaknya walaupun saya dari kecil diajarin, dulu saya pernah sekolah di asrama, dapat Bible Doctrine, dapat nubuatan itu, tapi kalau saya pelajarin lagi, aduh, ini pokoknya susah gitu ya. Kalau hafal 2300 tahun pagi petang, tahun-tahunnya saya hafal, tapi untuk ini aplikasinya kayaknya aduh, ini tidak semudah menghafal tahun-tahunnya itu. Kalau kita pelajari di pelajaran berikutnya, ini yaitu pembersihan tempat kudus ya di hari Minggu. Mungkin ada yang bisa baca di Daniel 8 ayat 14. Mungkin ada yang bisa baca Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, ini
penglihatan yang diberikan kepada Daniel ya. Dan pada waktu itu dikatakan Daniel juga bingung. Apa maksudnya ini? Seperti saya juga bingung. Apa maksudnya sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan secara dalam keadaan yang wajar. Dalam nubuatan 2300 petang dan pagi ini yang selalu dikatakan oleh yang di Alkitab ditulis petang dan pagi ya, bukan pagi dan petang. Karena itu merujuk kepada penciptaan. Karena waktu penciptaan Tuhan selalu mengatakan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kesekian. Nah, jadi konsep yang dimiliki oleh orang Advent adalah hari itu mulai petang dan sampai pagi berikutnya. Jadi kita tidak menganut pergantian waktu itu di jam 12 malam. Kita waktu matahari terbenam. Nah, di pelajaran kita yang pelajaran kita pada minggu ini, kita mengetahui bahwa awal mula 2300 petang dan pagi itu tahun 457 ya kan, kita semua tahu ya, 457. Kenapa yang dipilih tahun 457? Padahal pada waktu zaman ini ceritanya di zaman Israel. Waktu itu sebenarnya ada 3 raja yang mengizinkan bangsa Israel untuk melakukan renovasi bait suci ini. Yang pertama Raja Kores. Raja Kores itu memerintahkan untuk melakukan pembangunan bait suci. Kemudian Raja Darius waktu itu memerintahkan untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Kemudian yang terakhir Raja Artasasta. Raja Artasasta ini di tahun 457 dialah yang memenuhi kriteria. Kenapa dipilih tahun 457? Karena waktu itu Raja Artasasta memerintahkan untuk membangun seluruh kota Yerusalem. Jadi bukan hanya sebagian-sebagian itu. Maka menurut perhitungan yang dilakukan oleh ahli-ahli Alkitab dan juga akhirnya nubuatan Daniel sendiri melihat nubuatan itu, jadi tahun 457 itulah dipilih menjadi awal dari 2300 petang dan pagi. Dan kalau di pelajaran ini juga Daniel melihat tentang itu ya, domba, Kambing. ya, domba, kambing yang melambangkan negara Media Persia, kemudian Yunani, kemudian ada tanduk kecil yang melambangkan Roma. Itu waktu Tuhan itu ketika memberi penglihatan, dia nggak mau separuh-separuh ya. Daniel tuh kan dia berdoa karena dia nggak ngerti kan, sampai pingsan dikatakan di pelajaran hari Minggu. Karena dia tidak memahami apa sebenarnya arti penglihatan itu. Tetapi malaikat Gabriel menjelaskan secara rinci nubuatan-nubuatan itu kepada Daniel. Dan waktu tahun ini yang sebenarnya lebih banyak dibahas di pelajaran kita ini, yaitu tahun pertama, siklus pertama dari 2300 petang dan pagi itu ya, yang 70 kali 7 masa ya. Kita semua tahu bahwa 1 tahun itu sama dengan 1 hari. Itu ada di Alkitab, di pelajaran kita juga ada dikatakan di kitab Bilangan. Di kitab ada yang ketemu Pak ya? Ini sudah tertulis.
Bilangan. Ya. Di hari apa itu ya Pak? Selasa. Pendeta. Selasa ya. Oh ya, di Yehezkiel 4 ayat 6 sama Bilangan 14 ayat 34. Jadi ini waktu itu nubuatan ini sebenarnya diberikan untuk orang Israel. Diberi kesempatan kepada orang Israel untuk mengabarkan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kesempatan itu ditolak oleh bangsa Israel, sehingga akhirnya berakhirlah di tahun yang ke-34 itu, waktu Stefanus mati dilempari batu. Nah, dan waktu itu ada sisa 1810 menurut nubuatan di Alkitab, maka berakhirlah di 1844. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah 1844 itu dimulainya masa penghakiman? Kalau menurut pelajaran kita dikatakan iya, dan sudah tidak ada lagi nubuatan waktu ya. Jadi mulai 1844 sampai hari ini penghakiman itu sedang berlangsung. Jadi sebenarnya pelajaran penghakiman ini adalah pelajaran sukacita buat kita umat-umat Tuhan, apalagi kita yang sudah mempelajari nubuatan, supaya kita tetap berada di bawah kepak sayap Yesus, dan kita diminta untuk mengungkapkan siapakah Allah dan siapakah umat Allah kita, siapakah umat Allah yang sesungguhnya. Itu sebenarnya inti dari pelajaran kita di minggu ini. Jadi bukan menjadi suatu ketakutan ya kalau kita lihat penghakiman di televisi, itu kan mengerikan ya. Kalau ada yang nonton Sambo, itu dulu saya penggemar Sambo karena saya lagi nggak ada kerjaan, jadi televisi saya dari pagi sampai malam, sampai teman kantor saya bilang kalau mau nanya Sambo tanya aja sih di sini, dia tahu semua cerita kasusnya Sambo. Itu kan mengerikan ya kalau kita berada di kalau kita duduk di kursi sebagai Sambo, itu kan hal yang menakutkan. Tetapi bagi kita umat Kristen, umat Advent khususnya, pekabaran penghakiman ini adalah pekabaran sukacita, karena kita punya pembela dan sekaligus Tuhan itu hakimnya. Tapi seperti ayat tadi, kita harus bangun dari tidur. Jangan kita merasa, wah saya sudah punya hakim yang luar biasa, punya pembela yang pasti, jadi malas, lalai, terus rasa nyaman, dan lupa untuk memberitakan ini kepada orang lain. Karena itu juga tugas kita, karena ada di pekabaran malaikat ya, pekabaran 3 malaikat, bahwa tugas kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita bersiap masa penghakiman, kita pun harus menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Dan satu lagi, ini pelajaran yang menarik di sini di hari Kamis tahun 1844, di paling bawah, di Alemia paling bawah, bangsa Israel harus menyengsarakan jiwa mereka. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa mereka harus merendahkan hati mereka sendiri dan memeriksa hati mereka, mengakui dosa-dosa mereka, bertobat dan meminta Allah untuk membersihkan mereka sewaktu imam besar sedang membersihkan tempat kudus duniawi. Jadi kita harus menyengsarakan diri, bukan artinya hidup susah, tapi merendahkan diri, memeriksa hati. Jangan kita hakim-hakimin orang ya, memeriksa kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Jangan kita memeriksa orang lain. Marilah kita memeriksa diri sendiri, dan cerminnya itu dikatakan di pelajaran ini adalah hukum Allah. Jadi
karena masa penghakiman ini sedang berlangsung, kita tidak tahu ya. Bisa jadi besok saya meninggal, udah habislah waktu saya untuk bertobat. Jadi setiap saat ketika kita masih diberi kesempatan hidup, hal yang mendesak buat kita adalah kita harus menyengsarakan diri itu. Seperti apa? Merendahkan diri, memeriksa diri, dan juga jangan lupa komitmen kita untuk menyebarkan undangan kasih ini kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau nggak bisa jauh-jauh, paling nggak circle kita yang terdekat ya. Kemudian makin lama makin besar. Itulah ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Kalau tahunnya ini mungkin kita semua sudah tahu, kalau dipelajari nanti tambah mumet. Jadi yang penting kita tahu bahwa ada masa kegelapan, bahwa Yesus dibaptis, kemudian Yesus mati, dan di tahun 34 pekabaran untuk orang Israel secara badani itu berakhir. Sekarang orang Israel rohani, kita ini itulah tugas kita, bahwa kita ini sedang di bawah masa penghakiman. Jadi jangan tidur, diminta bangun dari tidur karena hari sudah jauh malam.